Hai teman-teman, selamat datang di podcast kami yang bernama Yacht Quest Martin Stock. Di sini aku dan Marcel akan menjadi pembawa acara kita kali ini. Di sini kalian akan mendengarkan podcast yang seru dan juga pastinya akan menambah pengetahuan kalian terutama dalam ilmu sejarah. So, stay tune. Nama aku Andaru dan ini partner Marcel. Kali ini kita kedatangan tamu yang super duper kecil. Marcel, mau tahu gak siapa orangnya? Bah, siapa tuh Andaru? Jangan-jangan Tante Najwa? Wah, bukan dong. Yang pasti dia itu adalah kelompok remaja pecinta ilmu sejarah. Tentu mereka tuh bakal super duper kece. So, please welcome Rindy, Aurani, dan Risma. Wait a minute. Who are you? Oke, di sini aku salut banget nih sama kalian karena di umur kalian sekarang kalian mau mempelajari tentang ilmu sejarah. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi kalian untuk mempelajari ilmu sejarah? Sebelumnya terima kasih bagi Yacht Quest karena telah mengundang kami dan kenalin juga nama aku Rindy. Alasan kenapa kami tertarik dengan ilmu sejarah adalah karena yang pertama, kami dapat mengetahui konteks ilmu sosial, ilmu politik, dan juga dengan mempelajari ilmu sejarah kita juga dapat mengembangkan pemikiran kita menjadi kritis seperti bagaimana ya cara mereka untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Disitulah letak kami untuk tertarik dalam mempelajari ilmu sejarah. Pak, jangan grogi. Nah, ngomong-ngomong soal memperjuangkan bangsa nih, kalian sudah kenal dong Bapak Soekarno? Bisa jelaskan sedikit nggak tentang Bapak Soekarno? Biar ku jelasin ya. Pertama tentang biografi beliau terlebih dahulu. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Pak Soekarno menempuh pendidikan SD di IS pada tahun 1908 dan berpindah ke Europe Art School dan setelah pendidikan SD-nya tamat, beliau melanjutkan pendidikannya di Horst School pada Juli 1920. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya ke Teknik High School yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Dan gak cuma itu doang loh, Pak Soekarno juga telah menghidupkan budaya Jawa, yakni batik dengan motif yang dimilikinya, yaitu motif terang bulan. Keren banget kan? Iya, keren banget ya. Anyway, aku tuh pernah dengar kalau misalnya Pak Soekarno tuh pernah diasingkan ke Pulau Sumatera. Itu gimana sih ceritanya? Waktu itu tepatnya tanggal 14 Januari 1934 sampai 18 Oktober 1938 Soekarno sempat diasingkan ke ND Pulau Flores. Gak cuma itu, beliau juga pernah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942 karena pidatonya yang mengguncang Belanda. Namun akhirnya beliau bebas pada masa penjajahan Jepang yaitu tanggal 8 Juli 1942. Berarti memang seberjuang itu ya Pak Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Memang terlihat sih dalam pidatonya yang mengguncangkan ratusan bahkan ribuan rakyat Indonesia. Benar banget, apalagi waktu peristiwa Rengas Dengklok. Kalian pernah dengar kan? Ya, jadi aku jelasin lagi tentang peristiwa ini. Pada 16 Agustus 1945, Pak Soekarno dan Pak Hatta diculik sama para pemuda di Rengas Dengklok. Menurut mereka, agar Pak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, awalnya sempat terjadi selisih paham antara golongan pemuda dan golongan tua. Namun, desakan dari para pemuda akhirnya membuahkan hasil. Pak Soekarno atas nama bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Jelas, peran Pak Soekarno banyak banget loh. Mulai beliau yang rela ditawan oleh penjajah hingga harus berhadapan langsung dengan penjajah. Tapi itu tidak menghilangkan semangat beliau untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atas Suara Rakyat Indonesia mengangkat Pak Soekarno sebagai presiden. Namun, pada saat itu Indonesia masih sebagai Republik Indonesia Serikat, yang dimana pada tanggal 17 Agustus 1950 rakyat Indonesia menuntut agar Indonesia menjadi negara kesatuan dan Pak Soekarno diangkat kembali menjadi presiden dari Republik Indonesia.
Betul, sebelum terbentuknya Indonesia menjadi negara kesatuan, Mr. Assadlah memimpin Indonesia pada waktu itu, tetapi hanya 9 bulan saja. Untuk Indonesia sendiri, kala itu masih belum dikatakan sempurna sebagai negara, karena tidak memiliki alat kelengkapan negara seperti konstitusi dan dasar negara. Oleh karenanya, pada tanggal 22 Agustus 1945, Pak Soekarno beserta BPKI merancang alat kelengkapan negara dan juga membentuk KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau gitu, alat kelengkapan Indonesia sebagai suatu negara ada apa aja? Dan kira-kira apa sih hakikat dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasarnya. Untuk makna proklamasi itu sendiri adalah proklamasi kemerdekaan dimaknai dengan terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan. Hal ini ditujukan baik untuk bangsa Indonesia sendiri maupun dunia. Ini menegaskan bahwa negara yang merdeka setara dengan yang lain. Berarti Pak Soekarno turut membantu dalam menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara ya? Bahkan kalau diingat, rumusan dasar Pancasila juga terdapat idenya dari Pak Soekarno ya? Betul, nilai 100 itu buat kamu, Sel. Tapi kalian tahu gak sih, kalau meskipun Indonesia telah merdeka, para penjajah beserta sekutu kembali mendatangi Indonesia untuk dijajah kembali. Mereka mendatangi Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949. Terjadi banyak sekali peristiwa pada kala itu, seperti peristiwa Ambarawa dan agresi militer Belanda 1 dan 2. Namun, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Ternyata banyak banget ya peristiwa yang dialami bangsa Indonesia kala itu. Bahkan meskipun Indonesia setelah merdeka, kita tuh masih ada aja peristiwa yang terjadi. Kayaknya mereka tuh masih koran dengan jejak kita meskipun sudah 350 tahun lamanya. Yang benar aja, rugi dong. Tapi ada gak sih konflik di negara kita sendiri kala itu? Soalnya kan rata-rata konflik yang kita alami itu berasal dari penjajah. Pernah dengar G30 SPKI gak? Kalau pernah dengar, itu merupakan konflik politik terbesar bagi sejarah Indonesia. Karena 6 jenderal kita terbunuh pada 30 September 1965 oleh PKI. Akhirnya Jenderal Soeharto kala itu mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal sebagai Super Semar. Walah, aku tahu sih. 6 jenderal kan yang dibunuh. Betul. Ya, betul banget. Dan setelah Pak Soekarno menandatangani surat tersebut, akhirnya Pak Soeharto menggunakan izin tersebut untuk menangkap pelaku pembunuhan dan membubarkan PKI serta menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Kasian banget ya 6 jenderal kita waktu itu. Biasa mereka besar banget deh. Dengan serta kalian barusan memang berat bagi para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Tapi aku pernah dengar salah satu quote dari Pak Soekarno yang isinya itu, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Itu bagiku punya arti yang dalam banget, terutama jika dikaitkan dengan peristiwa G30 SPKI ini. Namun ternyata kita juga bisa mengupayakan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia loh. Gak usah jauh-jauh deh, kalian cukup rajin belajar dan mengikuti upacara setiap hari Senin. Seperti itu contohnya. Tuh, dengerin kalian Gen Z. Kerjaannya jangan cuma main HP doang, tapi juga diisi sama kegiatan positif dong. Gak ada salahnya kan mempelajari ilmu sejarah. Sebab dengan belajar ilmu sejarah, kalian jadi tahu bagaimana susahnya bangsa Indonesia pada zaman dulu. Kayaknya para pahlawan kalau melihat anak muda zaman sekarang sedih ya. Kenapa? Apalagi yang suka bilang, zaman kalian tuh enak deh, zaman kakak tuh lebih susah. Emangnya kalian pernah memperjuangkan bendera merah putih mati-matian? Hei Anda, apakah Anda pernah memperjuangkan bangsa Indonesia secara mati-matian? Tidak kan? Tidak. Kayaknya kalau para pahlawan masih hidup, perkataannya bisa dibalik gitu. Kalian pernah berantem sama penjajah nggak? Hah? Enggak. Iya ya, oke, back to the point. Kita tadi udah bahas tentang biografi Pak Soekarno, juga tentang perjuangan beliau dalam meraih kemerdekaan sampai beliau yang menjadi seorang kepala negara.
Bahkan, peran Pak Soekarno juga tak luput meski pasca proklamasi, seperti membentuk alat kelengkapan negara. Anyway, kalau kalian mau tahu cerita selengkapnya tentang Bapak Soekarno, kalian bisa baca bukunya dengan judul The Untold Stories of Soekarno, Kisah Hidup Bapak Bangsa. Buku ini rekomen banget bagi kalian yang mau tahu sejarah tentang perjalanan Pak Soekarno dalam memperjuangkan bangsa Indonesia hingga menjadi kepala negara. Gak cuma itu, hal yang menarik dalam buku ini adalah penyampaian bahasanya yang mudah dimengerti sehingga kalian cepat paham tentang ceritanya. Adapun sifat yang dapat kalian teladani dari buku ini yaitu untuk pantang menyerah dan rela berkorban demi bersama, bukan untuk pribadi. Nah, bagi kalian yang penasaran sama bukunya, langsung cus aja cek di perpustakaan SMA N 5 Jember. Dan juga terima kasih bagi para narasumber yang datang hari ini. You guys such an inspirational person. Kita udah belajar banyak hari ini. Terima kasih sekali lagi bagi kalian. Dan udah saatnya kita akhiri episode kita kali ini. Jangan lupa buat dengerin podcast ini di sosmed tercinta Anda. Dadah. Dadah.